Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 9 Februari 2021 dengan episode Dilema Besar. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone Sensex Investor Confidence yang turun dari sebelumnya 1,3% menjadi minus 0,2%. Kemudian ada dari Japan BOP Current Account Balance yang turun dari sebelumnya 1.878,4 billion yen menjadi 1.165,6 billion yen. Kemudian ada dari Japan Trade Balance BOP Basis yang naik dari sebelumnya 616,1 billion yen menjadi 965,1 billion yen. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk atau SRAJ yang menyiapkan dana belanja modal atau capex sebesar 800 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 700 miliar rupiah di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP yang siapkan belanja modal 60 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 8 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 57 poin atau sebesar 0,93% menjadi 6.208. Sektor properti, pertambangan, industri dasar, keuangan, perdagangan, perkebunan, infrastruktur, aneka industri bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 234 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari draft pertama. Draft pertama dari rancangan undang-undang stimulus Joe Biden akhirnya keluar juga. Draft yang dikeluarkan oleh Education and Labor Committee dan Komite Financial Service menunjukkan bahwa Partai Demokrat terus melangkah maju dengan rencana untuk menaikkan upah minimum pemerintahnya, yang dimana upah tersebut menjadi $15 per jam pada tahun 2025 mendatang, dan stimulus tersebut juga memberikan bantuan senilai $15 miliar untuk menggaji para pekerja maskapai penerbangan. Secara keseluruhan, 12 komite akan berkumpul bersama untuk menyusun rancangan undang-undang stimulus tersebut melalui pemungutan suara di DPR pada hari Minggu 22 Februari mendatang. Ketua Pendidikan dan Tenaga Kerja juga membahas bantuan mengenai yang pertama, $130 miliar untuk pembukaan sekolah untuk kindergarten hingga sekolah grade 12. Yang kedua, $40 miliar untuk pendidikan tinggi. Yang ketiga, $39 miliar untuk daycare. Yang keempat, $5 miliar untuk perpanjangan pembelian makanan di saat pandemi. Yang kelima, $4 miliar untuk perpanjangan pemanas rumah. Yang keenam, $1,4 miliar untuk pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, pembuatan ketentuan untuk memperketat standar keselamatan di tempat kerja akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedelapan, pendanaan untuk pemberian subsidi untuk asuransi kesehatan bagi para pengangguran. Komite Jasa Keuangan juga mencoba untuk melakukan anggaran sebesar $75 miliar yang berpotensi mendorong terjadinya kenaikan defisit anggaran. Rancangan dari Komite Jasa Keuangan meliputi yang pertama, $10 miliar untuk undang-undang pertahanan terkait dengan produksi masker dan peralatan untuk menangani COVID-19. Yang kedua, $20 miliar untuk memberikan bantuan sewa, namun sebagian besar akan dijalankan melalui Kementerian Keuangan. Yang ketiga, $5 miliar untuk bantuan terhadap tunawisma. Yang keempat, $10 miliar untuk bantuan langsung kepada pemilik rumah yang dimana pemilik tersebut diberikan bantuan untuk pembayaran cicilan pajak properti dan biaya utilitas lainnya. Yang kelima, $14 miliar untuk memberikan bantuan terhadap penggajian untuk maskapai penerbangan dengan $1 miliar untuk kontraktor. Untuk Komite Transportasi sendiri, draft teksnya sebagai berikut. Yang pertama, $50 miliar untuk Federal Emergency Management Agency untuk menangani bencana penyebaran wabah virus corona. Yang kedua, $30 miliar untuk transit. Yang ketiga, $8 miliar untuk bandara. Yang keempat, $1,5 miliar untuk Amtrak. Saat ini prosesnya adalah House Ways dan Means Committee sedang merencanakan untuk menyetujui bagian pajak dari rancangan undang-undang pada esok hari. Komite ini juga akan membahas tunjangan pengangguran yang akan diperluas dalam proposal senilai $1,9 triliun. Nah,
Draft final secara garis besar stimulus tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kredit tahunan menjadi $3.600 setahun untuk anak-anak berusia 5 tahun ke bawah dan $3.000 untuk mereka yang berusia 6 tahun ke atas. Yang kedua, uang stimulus akan datang termasuk dengan angsuran bulanan dari Juli hingga Desember. Yang ketiga, keluar yang berpenghasilan hingga $75.000 atau pasangan yang menghasilkan $150.000 akan mendapatkan kredit penuh yang akan dihapus secara bertahap dan disesuaikan dengan pendapatan tersebut. Yang keempat, kredit akan didasarkan pada pendapatan keluarga tahun 2020. Tentu nanti hasil draft ini tidak akan diwujudkan semua karena tentu yang namanya negosiasi dan diskusi selalu mewujudkan win-win solution bagi masyarakat dan pemerintah. Well, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Biden akan mampu mencapai semua rencananya dengan resolusi anggaran? Yuk kita doakan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bollywood, siap kasih lebih. Kalau kamu? Pada akhirnya Bank Sentral India memiliki rencana untuk melakukan pembelian obligasi lebih dari 3 triliun rupiah atau $41 miliar dalam bentuk obligasi pemerintah pada tahun fiskal berikutnya untuk mendukung rencana pinjaman dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas pasar keuangan tetap terjaga ditambah untuk menjaga imbal hasil obligasi acuan pemerintah India di bawah 6%, sambil terus menurunkan tingkat repo menjadi 150 basis point. Ini merupakan signal pertama kali loh bagi Bank Sentral India untuk melakukan pembelian obligasi dalam nilai yang cukup besar. Kekhawatiran terkait dengan likuiditas di sistem keuangan muncul akhir-akhir ini setelah Gubernur Bank Sentral, Saktikanta Das mengatakan bahwa likuiditas tidak sesuai harapan, sehingga membuat lelang obligasi dibatalkan. Para pelaku pasar dan investor berharap bahwa Bank Sentral India segera mengumumkan jadwal pembelian obligasi setelah sebelumnya ada pengumuman dari Perdana Menteri Narendra Modi untuk melakukan pinjaman kembali yang dimana nilainya hampir mencapai rekor tertinggi. Namun ternyata Das tidak memberikan kesempatan kepada investor retail untuk membeli obligasi negara. Justru Das memberikan kesempatan dengan memberikan hak kepada bank untuk memiliki lebih banyak obligasi tanpa mark to market selama 1 tahun lebih lama. Bank Sentral India yakin akan dapat mendorong rencana pinjaman pemerintah karena target berikutnya adalah mengurangi defisit anggaran menjadi 6,8% dari GDP pada tahun fiskal berikutnya. Tidak hanya itu saja loh bosku, Bank Sentral India juga akan mencoba untuk menjaga yield curve-nya untuk tetap rata agar dapat mendorong ekspektasi inflasi di mana Bank Sentral India akan mencoba untuk melepaskan obligasi jangka pendek lebih banyak dan membeli obligasi jangka panjang lebih banyak untuk mencapai hal tersebut. Hingga hari ini Bank Sentral India telah membeli obligasi sebesar 2,5 triliun rupiah pada tahun fiskal berjalan saat ini dan spread premium antara imbal hasil obligasi 10 year dan repo berada di kisaran lebih dari 200 bps. Imbal hasil obligasi mengalami kenaikan karena adanya beberapa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah, namun dikhawatirkan akan membuat pasar menjadi gelisah. Menurut kami, Bank Sentral India harus memiliki sikap terkait masalah ini agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pasar apa yang akan mereka lakukan, sehingga pelaku pasar dan investor tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana memproyeksikan ke depannya. Perkembangan terhadap khususnya sistem likuiditas keuangan di India menjadi sebuah gambaran penting ke depannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah target. Pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2021 ini dapat tumbuh sekitar 1,6% hingga 2,1%. Lewat PEN, pemerintah akan terfokus untuk relokasi dana hingga dana kementerian atau lembaga sehingga hal tersebut diharapkan dapat masuk ke dalam sektor-sektor yang mampu menjadi penopang perekonomian pada kuartal 1 tahun ini. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong aliran investasi terutama untuk perusahaan yang sudah mendapatkan relaksasi tax holiday dan tax allowance. Harapannya dengan stimulus tersebut konsumsi dapat tumbuh 1,3% hingga 1,8% sedangkan investasi berada pada 3% hingga 4%. Komitmen pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial mencapai 148,66 triliun rupiah. Tentu kita semua berharap adanya perbaikan dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 ini. Setidaknya mendekati 0% di mana perlambatan ekonomi pada tahun 2020 mencapai 2,07%, sehingga membutuhkan pertumbuhan 2% untuk mendekati angka 0%. Pilar Mas memproyeksikan adanya pertumbuhan sebesar 0,7% hingga 1,5% di kuartal 1 2021 ini. Tekanan terhadap daya beli masyarakat dinilai masih berdampak pada kuartal 1 2021 ini. Hal ini dengan memperhitungkan jumlah pengangguran yang masih tinggi sehingga membutuhkan percepatan dari stimulus guna menaikkan kepercayaan diri pelaku usaha dan mempertahankan sektor manufaktur pada fase ekspansi. Selain itu, pengetatan dari PPKM masih ikut membayangi kepercayaan diri pelaku usaha dalam berekspansi. Distribusi vaksin
Tentu menjadi upaya yang perlu diapresiasi, namun kami melihat hal tersebut baru akan berdampak pada cepatnya di kuartal 3 2021. Oleh sebab itu, sementara waktu ketika distribusi vaksin bisa mencapai seluruh pelosok negeri, pengendalian wabah virus corona ditambah dengan adanya edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu poin penting. Perekonomian harus berjalan beriringan dengan kesehatan, oleh sebab itu pemerintah harus fokus untuk menciptakan rasa aman melalui pengendalian wabah virus corona secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang nantinya akan mendorong kenaikan konsumsi yang mendorong inflasi. Semoga lebih cepat lebih baik bahwa kita bisa bertahan untuk melewati ini semua. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak mix dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 6.151 hingga 6.270. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JPFA, kemudian yang kedua ada dari Main, dan yang ketiga ada dari BMTR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang raih laba 934 miliar rupiah, tumbuh 15,6%. Sepanjang tahun 2020, perusahaan masih membukukan kinerja yang baik di tengah kondisi ketidakpastian tahun 2020, di mana perusahaan masih mampu membukukan laba. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2020 mencapai 934,01 miliar rupiah. Laba bersih tersebut naik 15,6% dari sebelumnya 807,69 miliar rupiah. Naik laba tersebut seiring dengan penjualan senilai 3,33 triliun rupiah atau meningkat 8,74% year on year dari 3,07 triliun rupiah pada 2019. Kenaikan tersebut tidak terlepas akan permintaan masyarakat akan produk-produk kesehatan herbal untuk membantu menjaga kesehatan dan menjaga imunitas tubuh terus meningkat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 915 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Kemudian yang kedua ada dari SSIA atau PT Surya Semesta Internusa Tbk yang menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 700 miliar rupiah di tahun ini. Capital expenditure tersebut akan difokuskan untuk mengakuisisi lahan dan membangun infrastruktur dasar Subang Smartpolitan. Capex tahun ini berasal dari cash SSIA dan pinjaman IFC yang sudah di drawdown pada bulan September 2019 sebesar 50 juta US dollar. Adapun ketersediaan lahan yang dimiliki SSIA di Subang Smartpolitan saat ini telah mencapai 1.400 hektar dan dana tersebut juga akan digunakan untuk renovasi hotel di Ungasan, Bali. Proyek Subang Smartpolitan sudah launching pada November 2020. Pada launching pertama kawasan industri di Subang tersebut, SSIA membuka lahan seluas 250 hektar dari rencana area total seluas 2.700 hektar. Masuknya relokasi investasi ke dalam negeri tentunya akan memberikan katalis positif bagi perusahaan, di mana sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengatakan sebanyak 136 perusahaan tertarik melakukan relokasi ke Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 780 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.